Kisah nyata seorang PSK yang disetubuhi oleh jenglot. Penglaris sampai saat ini masih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam penglaris. Salah satunya adalah penglaris yang menggunakan jenglot. Namun penglaris jenglot seringkali meminta syarat kepada penggunanya, mulai dari darah sebagai makanan hingga hal-hal yang tak masuk akal, seperti disetubuhi oleh makhluk tersebut. Disetubuhi makhluk astral merupakan kejadian mistis yang tentunya tidak diinginkan semua orang. Namun pelaku yang menggunakan penglaris ini ternyata ada yang mengalaminya, di mana dalam talkshow tersebut seorang perempuan pekerja seks komersial mengisahkan pengalamannya disetubuhi makhluk halus setelah menggunakan penglaris jenglot. Wanita dengan nama samaran Mei membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya pernah digerayangi dan disetubuhi oleh jenglot. Cerita berawal saat Mei diajak teman berangkat ke Jakarta untuk bekerja di salah satu klub malam. Namun Mei tidak dijelaskan mengenai pekerjaan tersebut. Ternyata pekerjaan yang dimaksud oleh temannya yaitu menjadi PSK. Karena pendapatan yang diterima dirasa sangat besar, akhirnya Mei merasa nyaman dengan pekerjaan baru itu. Selagi itu bisa menghasilkan uang yang banyak, apapun akan ia lakukan. Mei yang berambisi untuk mendapatkan banyak uang rela melayani para lelaki hidung belang tanpa kenal lelah. Bahkan ia siap ditiduri oleh beberapa lelaki setiap harinya supaya semakin besar penghasilannya. Ketatnya persaingan dalam dunia malam membuat Mei terlena dan akhirnya bertemu dengan salah satu teman yang merekomendasikan untuk menggunakan jenglot sebagai penglaris. Dengan bantuan temannya, Mei berhasil bertemu dengan seorang dukun yang bisa membuat pelanggannya semakin banyak. Pada saat bertemu dengan dukun, mulanya Mei hanya dipasangkan susuk. Namun karena kurang menarik banyak pelanggan, Mei masih saja merasa tak cukup. Mei kemudian disarankan temannya untuk menggunakan jenglot agar mendapatkan pelanggan yang banyak. Akhirnya, Mei kembali lagi ke dukun tersebut meminta untuk memakai jenglot. Si dukun sempat memperingatkan Mei bahwa ia masih labil dan berisiko untuk cara tersebut. Karena sifat rakus menggerogoti, tanpa pikir panjang Mei menyetujui syarat untuk menggunakan jenglot sebagai penglaris. Si dukun akhirnya memulai ritual menggunakan jenglot untuk membuat langganan Mei menjadi banyak. Sejak saat itu pelanggan Mei mulai banyak dengan bantuan penglaris jenglot. Bahkan ia bisa 3 kali lipat mendapatkan banyak pelanggan ketimbang sebelumnya. Untuk memelihara jenglot itu, awalnya Mei hanya memberikan darah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, jenglot itu mulai berubah dan membuat Mei menjadi terbelenggu. Jenglot itu selalu menemui Mei lewat mimpi dan mulai menggerayangi tubuhnya. Mei merasa seperti ada yang memegang pahanya dan juga area sensitif lainnya. Tak hanya lewat mimpi,
Mei juga sering merasa bahwa ia ditiduri oleh si Jenglot ketika ia sedang tidur. Karena sudah merasa sangat terganggu dengan peristiwa yang dialaminya, Mei pun kemudian menghubungi si dukun untuk membantunya melepaskan dirinya dari pengaruh si Jenglot. Kemudian si dukun menyuruh Mei untuk datang ke tempatnya demi melakukan ritual pelepasan kontrak dengan si Jenglot. Mei pun menemui dukun tersebut. Mei tidak mau berlarut-larut dalam kehidupan seperti itu, karena sejak menggunakan Jenglot, banyak yang berubah dari kehidupannya. Selain digerayangi lewat mimpi ketika tidur, Jenglot juga sering menggerayanginya pada saat tersadar. Tetapi pada akhirnya, dukun kemudian berhasil melepaskan kontrak Mei dengan si Jenglot. Kehidupan Mei menjadi normal seperti sedia kala.